Shalom jemaat kekasih Tuhan. Penekanan warta jemaat Rantepao sepanjang Minggu 16 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan adalah sebagai berikut. Pada poin ketiga, kebaktian rumah tangga atau ibadah PWGT Jemaat Rantepao yang sedianya dilaksanakan di Rumah Diaken Nyonya Adriati Arjana Toban Palilu akan dilaksanakan di keluarga almarhumah Ibu Rantesalu hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 jam 5 sore. Poin ke-15. Kegiatan pelayanan usia indah Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan Senin 17 Oktober 2022 pukul 9 sampai 10 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Pelayan Bapak Peter Minggu BTH. Poin ke-16. Berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah Kasipulungan sama Lele PWGT Jemaat Rantepao seklasis Rantepao dirangkaikan dengan HUB Kaum Ibu Dorcas yang ke-77 akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022 pukul 11 sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Piniel Salutanga. Pelayan dan liturgis pengurus PWGT Klasis Rantepao, paduan suara PWGT Jemaat Rantepao dan paduan suara PKB GT Jemaat Rantepao. Poin ke-17. PPGT Jemaat Rantepao akan mengadakan Pekan Pemuda pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 di halaman Gedung Gereja dan Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao, dan untuk itu melihat jadwal kegiatan silahkan melihat warta jemaat. Poin ke-17. Poin ke-18. Menindaklanjuti hasil rapat Badan Pekerja Klasis Rantepao pada tanggal 6 Oktober 2022 tentang pelaksanaan perlawanan Jemaat Gereja Toraja dalam lingkup Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan oleh tim perlawanan. Maka bersama ini diharapkan kepada Bapak Ibu Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat untuk memfasilitasi dan mempersiapkan dokumen pendukung sesuai instrumen perlawanan. Adapun pelaksanaan perlawanan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai 31 Oktober 2022 pukul 8 WITA sampai selesai di tempat masing-masing jemaat sasaran perlawanan. Poin ke-19. Pelayanan peneguhan sidi kepada Saudara Lindra, anak dari Bapak almarhum Cornelius Madda dan Ibu almarhumah Berta Bara akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022 dalam kebaktian jemaat pada pukul 11 WITA. Mohon doa warga jemaat. Poin ke-20. Anggota baru. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Bapak Esran Rumpa dan istri Noviana Rampun, anak Triana Padaling, Tara Padaling, Kenan Bandi Tolla, Arung Tombak Tolla, pindah dari Gereja Toraja Jemaat Sak dan Malimbong, Klasis Sak dan Matallo, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 6. Bila ada dari antara warga jemaat yang baru, disilakan berdiri untuk berkenalan dengan warga jemaat. Ya. Dan kedua, kepala keluarga Ibu Yohana dan Fani Masita Marante, ponakan Vita Teken, pindah dari Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepao dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 5. Bila ada Bapak Ibu yang hadir, silakan berdiri. Ya, tidak ada. Poin ke-21. Pelajaran katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao
dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 WITA dan Minggu pukul 15 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Poin ke-22, aksi Pangiu Gereja Toraja bulan Oktober 2022. Untuk melihat penjelasan silahkan melihat Warta Jemaat. Tambahan Warta Jemaat. Berita PPGT Jemaat Rantepao. Salam. Kami Panitia Pekan Pemuda PPGT Jemaat Rantepao akan mengadakan kegiatan Pekan Pemuda mulai tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, kegiatan terlampir dalam Warta Jemaat. Untuk itu kami dari Panitia Pekan Pemuda mengadakan Basar Cincau di depan gereja untuk mendukung kegiatan tersebut. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penekanan Warta Jemaat. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, dipersilahkan Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk memuji Tuhan.
Tanya-tanya sih. Ya, terpujilah Tuhan oleh persembahan lagu dari anak cucu kita Indria, anggota jemaat dewasa dan majelis gereja akan datang. Shalom. Selamat pagi, salam beribadah, dan salam sehat. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang hadir dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini, dan secara khusus bagi Bapak Ibu yang mungkin baru kali ini hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, atau dari jemaat yang lain atau gereja yang lain, kami mengucapkan selamat beribadah. Hanya karena anugerahnya kita dapat menjalani hari-hari hidup kita sampai pada saat ini. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan yang sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memuliakan Dia dengan mempersiapkan diri, dan kita teduhkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema tumbuh dalam Taurat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Hai Kristen Nyanyilah.
Marilah kita memulai pada ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan sebagai kita. Amin, amin, amin. Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu, kita adalah orang-orang yang berdosa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita gagal mengasihi Dia dan tidak memberitakan perbuatan Tuhan, melakukan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapannya. Untuk itu, marilah dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, kita memohon pengampunannya. Tuhan, kami berbuat dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa kasih Tuhan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang datang pada Tuhan mengaku dosa dan diberkati dengan pengampunan, terimalah petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bermazmur dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa aku cintai Taurat-Mu, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Amin. Selamat bahagia yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki akta untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, dan mengaminkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menghadap Tuhan untuk memohon pertolongan. Ya Tuhan, kami hadir di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah menghimpun kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, berkenanlah untuk berbicara kepada kami. Siapkanlah kami dan oleh Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami, untuk menerima, dan untuk siap menghayati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu ya Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan, kami boleh hadir untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Pertama dari Yeremia 31 ayat 27 sampai 34. Firman Tuhan, sesungguhnya
waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membangun mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat kelima. Firman Tuhan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisannya diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus yang kita dapati di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di dalam ruangan gereja maupun yang mengikuti live streaming, saya memuji Tuhan, bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sudah lama saya tidak hadir di jemaat ini, dan saya selalu bersyukur bahwa saya disidi di jemaat ini. Itu adalah 62 tahun yang lalu. Kita bersyukur bahwa kita hadir dalam suasana yang semakin baik, walaupun sudah menderita COVID selama ini. Dan ini merupakan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh bersama, termasuk saya dengan mamanya Esther,
Kami jarang keluar rumah, tetapi kali ini hadir di Toraja yang kita cintai ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi tanda bahwa saudara atau kita sebagai jemaat adalah pengikut Kristus? Mungkin kita mengatakan, loh, saya ada di gereja ini karena saya mengikut Kristus. Mungkin kita mengatakan, kami Sang Torayan itu kebanyakan Kristen. KTP-nya semua Kristen. Tetapi, apakah itu yang akan dicatat oleh Tuhan sebagai kesetiaan kepadanya? Kalau saya datang ke Toraja, saya bersyukur di mana-mana ada gereja. Saya bersyukur ibadahnya banyak. Tetapi juga saya prihatin bahwa yang banyak dibicarakan adalah judi. Yang kita dengar adalah kehidupan yang tidak punya tujuan, sehingga data bunuh diri di Toraja termasuk yang tinggi. Yang kita dengar itu adalah orang-orang yang berselisih dalam keluarga dan sebagainya. Ini pertanda dan menjadi pertanyaan. Dan pasti ditanyakan oleh Tuhan kepada kita. Hai orang Toraja, kamu di mana? Sesungguhnya bacaan kita dari Yeremia tadi itu adalah bacaan yang mengingatkan kita kepada suasana umat pilihan Tuhan. Sudah dipilih, sudah dibebaskan. Tetapi apa yang terjadi? Sudah diberikan hukum-hukum untuk bisa hidup dengan itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menyembah berhala. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan itu. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi orang bisa mengatakan, oh mereka suka kumpul kok untuk beribadah. Mereka suka ingat kok dan berbicara tentang Tuhan. Tetapi sesudah itu perilaku hidupnya bukanlah perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang dihadapi oleh Yeremia pada saat itu. Yeremia yang diutus oleh Tuhan pada waktu dia masih muda. Dia diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan umat pilihan Tuhan yang sudah menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Dan apakah yang disampaikan oleh Yeremia kepada mereka? Yang disampaikan seperti kita baca tadi adalah suatu perjanjian baru. Dan perjanjian baru ini menarik sekali bahwa yang digaris bawahi adalah firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia. Aku akan menaruh firman-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Wah, Tuhan makasih kepada mereka. Lanjut dia katakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan sebab mereka semua akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Yeremia ditugaskan dan karena itu katanya Yeremia adalah ya seorang nabi yang banyak meratap gitu. Melihat suasana yang begitu menyedihkan. Tetapi Tuhan datang kepada dia berjanji. Wow, ini adalah perjanjian baru bagi umat Tuhan yang sudah menyimpan. Kan luar biasa. Kalau kita baca
Dan dua pokok inilah yang kita ingin angkat pada saat ini. Di mana kecintaan terhadap firman Tuhan yang ditaruh di dalam hati dan dituliskan ya di dalam ya kehidupan kita. Ya sehingga dengan demikian akan menjadi pedoman, menjadi yang mengarahkan kehidupan kita. Itu sesungguhnya yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia. Saya yakin Yeremia merasa berat tugasnya. Waduh, bagaimana ya? Firman ditaruh di dalam hati. Ini apa artinya firman di dalam hati? Itu di dalam hati adalah yang mengendalikan pikiran kita, emosi kita, keinginan kita, perilaku kita. Firman yang harusnya mendorong kita memuliakan Tuhan dalam segala aspek itu. Sehingga dengan demikian, di manakah kita tempatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya percaya banyak di antara saudara sudah membaca firman Tuhan pagi. Saya pagi-pagi kalau jalan di Jakarta, ya pertama melangkah keluar dari rumah, memuji-muji Tuhan sambil jalan kaki. Kemudian saya mengingat firman Tuhan yang berbicara kepada saya sambil bersyukur. Saya suka menyanyikan lagu, ku naikkan syukur padamu Tuhan, ku sembah sujud di hadirat-Mu Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi bukan cuma dirasakan, harus kita menerima firman yang di dalam hati. Sehingga firman itulah yang menuntun kehidupan kita, yang mengendalikan pikiran kita, yang menolong kita dalam merencanakan perjalanan dan di dalam perilaku kita, dan kita dituntun oleh Tuhan. 3 hari ini saya dengan mamanya Esther, saya mengatakan ini luar biasa tuntunan Tuhan. Memang kami sudah rencanakan untuk satu misi pelayanan ke Toraja bersama dengan ya rekan saya Dr. Tony Antono, Rektor Ciputra dengan Ibu, dan nanti besok juga datang Profesor Niko untuk pelayanan dan sebagainya. Kami sudah beli tiket. Terus malam-malam ditelepon Pak James, ayo kita ke Toraja. Ya naik pesawat khusus. Wow, kita sampai Kelangkabut, sudah malam, atur-atur ini dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur, ini adalah cara Tuhan menuntun kita kalau firman itu dalam hati. Saya bersyukur bahwa orang seperti Pak James punya hati untuk bagaimana ya membangun pendidikan di Toraja, bagaimana memperbaiki rumah sakit, bagaimana di pedesaan kita dan sebagainya. Tuhan boleh memakai orang yang firman ditaruh di dalam hati, sehingga ada panggilan-panggilan yang terus-menerus akan mendorong mereka untuk ya memuliakan Tuhan di dalam berbagai hal. Kita juga hanya bisa mengenal Allah karena firman-Nya. Kita hanya boleh untuk benar mengenal Dia karena firman. Saya mengenal Allah melalui firman yang pertama dari Gereja Toraja. Saya dulu dibaptis di Ulu Salu. Tapi waktu itu nggak ngerti apa-apa. Ya, gembala kerbau, sekolah dan sebagainya. Saya di sini ikut sidik. Tetapi satu peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Di Australia, saya dapat beasiswa ke Australia. Tahun pertama mengadakan praktikum di dalam laboratorium fisika. Sebelah kiri saya namanya ada Andrew. Terus dia mengatakan kepada saya, Jonathan, gimana kalau kita berdoa bersama dan membaca firman bersama? Saya jadi heran.
Ini kan di laboratorium fisika. Terus saya bilang, di mana? Oh, di dalam kamar yuk. Saya bilang, kamar saya kecil dan kita ada 2 orang, nggak apa-apa. Jadi siapa? Kita berdua saja. Saya bilang, oke. Mulailah kami berdua berdoa dan baca Alkitab. 2 orang. Beberapa minggu, akhirnya kita bilang, ayo aja satu-satu, jadi 4. Akhirnya 4 jadi 8. Nggak muat di kamar kecil, kamar di asrama. Akhirnya kita cari rumah untuk mengadakan itu. Apa yang terjadi? Ajakan dari teman saya ini menjadi pemula kecintaan saya terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan ditaruh dalam hati saya. Dan akhirnya kita mengadakan kelompok PA persekutuan dari mahasiswa dari luar Australia di Tasmania. Dan apa yang terjadi? Tuhan izinkan menjadi satu organisasi persekutuan mahasiswa luar Australia di universitas itu. Tuhan betul-betul bekerja. Kalau firman ditaruh di dalam hati kita, maka Tuhan bisa bekerja. Setahun kemudian, saya jalan-jalan di kota, lagi libur. Saya ketemu seorang ibu. Dia tanya, Jonathan, ini libur ini mau kemana? Saya bilang, nggak tahu, saya sungguhnya ingin pergi ke konvensi OCF di Melbourne, persekutuan mahasiswa di Melbourne. Tapi nggak punya uang. Terus dia bilang, oh enggak, saya kasih uang. Jadi akhirnya, saya dikasih uang pergi ke Melbourne, ke conference. Mengapa saya cerita ini? Karena ini soal firman dalam hati. Tapi justru di dalam convention di Melbourne itu, saya bertemu dengan Sun Siregar, kawan yang sudah lebih dulu di Australia. Dan akhirnya kita pergi ke pojok di satu ruangan di Melbourne, berdoa. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita perbuat bagi Indonesia. Kita berjanji, kalau kita kembali ke Indonesia, kita akan melayani mahasiswa. Dan itulah sesungguhnya, kalau saya boleh lihat, mengapa Perkantas ini, Dr. Tony ini pelayan Perkantas juga, sama Ibu Mega. Yang sekarang ini sudah ada di seluruh Indonesia, kita mulai dengan 3 orang. Ini belajar firman di Jakarta. Pak Sun Siregar 1 dengan Pak David Wong waktu itu. Dan Tuhan berkati sekarang sudah ada pelayan 265 di seluruh Indonesia. Tuhan berbicara melalui firman. Sehingga saya kira, kalau sekarang ini firman dari Tuhan yang kita sampaikan, Yeremia berbicara kepada umat yang sudah membelok, yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Jawabnya apa? Jawabnya bukan pesta. Jawabnya bukan supaya semakin banyak ibadah-ibadah. Yang paling utama ditekankan oleh Yeremia adalah supaya firman itu ditaruh di dalam hati. Dan itulah yang mengendalikan diri kita. Dan bagaimana sesungguhnya firman itu bisa mengendalikan dalam kehidupan kita. Ya mungkin selalu kita mengatakan kita dikendalikan supaya ingat jam 9 ke gereja. Tetapi kami seperti Dr. Tony, direktur juga dari Universitas Ciputra, juga aktif di bisnis, Ibu Mega. Firman itu harus mengendalikan kita dalam segala langkah.
Pada waktu pertama, saya diminta untuk jadi direktur utama Indosat. Itu tahun 89. Saya menjawab, saya bersedia asal tidak dipaksa untuk nyogok. Kemudian tiba-tiba Indosat jadi BUMN, dan sesudah itu kita mengirim surat kepada semua bahwa di Indosat tidak ada suap, tidak ada hadiah, tidak ada ini dan sebagainya. Dari mana itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang di dalam hati. Bukan karena saya. Tetapi kalau kita setia kepada firman, Tuhan tidak memakai kita. Ya di universitas, ya di bisnis, ya di pelayanan gerejawi. Dan itulah sesungguhnya apa yang ditekankan oleh Yeremia. Tuhan memberikan kepada dia janji Tuhan. Dengan firman dari Tuhan ini akan ada masa depan, akan ada pertobatan. Sehingga kehidupan umat Tuhan akan memuliakan Tuhan. Dijanjikan bahwa dosa mereka akan diampuni. Kita semua pasti berdosa. Tetapi justru yang luar biasa adalah kita boleh datang kepada Tuhan untuk diampuni dosa kita. Dan saya pikir, kalau kita serius sebalik, saya pagi-pagi, kalau jalan pagi, memeriksa diri. Apa ya Tuhan yang saya sudah perbuat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakan saya, sikap saya terhadap istri saya, Mama Esther yang hadir kali ini. Sikap saya di tempat kerja dan sebagainya. Adakah yang perlu saya tobatin oleh karena itu? Ini tuntunan firman Tuhan. Bukan karena saya. Dan itu karena Roh Kudus. Sehingga kalau tadi kita baca dari Mazmur 119, saya yang tidak dibaca ayat 105. Harusnya dibaca tadi. Ya, ayat 105 itu. Karena ayat 105 berbicara apa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Saya pikir firman Tuhan ini perlu kita ulang-ulang supaya benar-benar dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, dalam karya kita, dalam pekerjaan kita memilih. Kita itu dituntun oleh Tuhan. Ya kita lihat, seorang muda, Yosua pada waktu diminta untuk menggantikan Musa. Apa sih yang menjadi yang terutama? Yosua pasal 1. Ya itu dikatakan apa? Dari ini, agar jangan lupa memperkatakan kitab Tuhan. Renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow. Nasihat untuk menjalani hidup ini dengan benar dan baik adalah firman Tuhan. Dan karena itulah tema kita adalah pada ibadah minggu ini adalah bertumbuh dalam Taurat atau firman Tuhan. Kita diingatkan supaya benar-benar kita mencintai firman Tuhan. Salah satu yang Tuhan panggilkan bagi saya adalah ikut serta. Ya mendirikan Scriptio Union Indonesia atau Persekutuan Pembaca Alkitab yang menerbitkan santapan harian. Kita harap bahwa itu menjadi bekal bagi orang-orang yang cinta firman Tuhan setiap hari. Dengan demikian perjalanan harian kita itu dituntun oleh Tuhan. Dan dengan demikian tidak saja kita tahu akan kemana kita berarah, tetapi kita dituntun dalam segala langkah hidup kita. Dalam
percakapan 2 hari yang lalu, kami berbicara mengenai mengapa ya kami di UPA sungguhnya menginginkan, mendoakan supaya semakin banyak ya putra-putri Toraja yang bisa masuk UPH gratis, yaitu beasiswa untuk calon guru atau perawat dan sebagainya. Tapi yang biasanya ikut tes itu 1.000, ya yang lolos hanya 30. Di mana persoalannya? Kalau ditanya, apa panggilan kamu? Bingung kan? Mengapa kamu mau ini? Enggak tahu. Nah, disinilah firman Tuhan harusnya mulai dari sekolah minggu. Ya, kita harapkan bahwa anak-anak kita mulai diperingatkan untuk mengenali pusat kehidupan itu adalah Kristus. Untuk mengenali bahwa panggilan yang terutama kita terima itu sesuai dengan talenta dari karunia Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan boleh pakai dan tuntun kita menurut ya firman-Nya seperti yang dikatakan kepada Yosua. Perkatakan, ingat, lakukan firman Tuhan dan kamu akan berhasil. Kita tentu tahu bahwa firman Tuhan menolong kita untuk mengetahui dosa kita. Sekarang ini banyak sekali percakapan-percakapan apa sih yang melanggar hukum, apa yang tidak dan sebagainya. Ya, salah satu yang saya kira dibicarakan di Toraja ini soal judi. Saya heran masih menjadi percakapan. Ada yang mengatakan nggak apa-apa kok. Tapi saya puji Tuhan kalau gereja Toraja mengambil sikap. Itu adalah melanggar Tuhan karena tidak merupakan mengasihi sesama. Tidak merupakan jangan menginginkan ya harta orang lain. Ya, sehingga dengan demikian ya kita harus tegas. Bahkan secara hukum itu sudah dinyatakan dilarang. Tapi mengapa ya di Toraja ini masih marak. Dan itu juga kita tahu banyak sekali warga gereja yang sangat terlibat. Apalagi kalau sudah mulai dengan adu kerbau. Saya baru tadi pagi diberitahu mamanya Esther, rupanya ada ya komunitas adu kerbau di internet itu. Dan ini warganya begitu banyak. Ini gimana ya? Ayo silakan firman Tuhan berbicara kepada mereka. Ya, bahwa itu tidak benar untuk jangan menginginkan apa yang orang lain punya, bahkan kasihilah mereka. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dan ini. Nah, tetapi soal firman Tuhan ini, kita harus syukuri. Kita hanya boleh bertumpu di dalam iman kita oleh karena firman Tuhan. Karena itulah kalau kita baca di dalam kitab Kolose, pasal yang kedua ayat yang ke-6 yang 7. Supaya kita dibangun di atas Kristus. Kristus itu dia juga firman. Supaya menjawab cobaan. Dia pakai firman. Ayo kita pakai juga firman untuk melawan cobaan-cobaan. Ya, kalau kita lihat Yusuf, gimana dia melawan firman, pencobaan. Ya, dia mengatakan, loh firman berbicara, jangan begitu. Dia lari dari itu. Dan saya pikir, ya kita semua barangkali menghadapi cobaan. Saya mengalami cobaan suap. Dan saya tahu itu tidak benar. Saya mengalami cobaan seks. Dulu saya cerita langsung kepada istri saya. Karena dulu sering sekali bepergian ke luar negeri. Baru masuk hotel sudah ditelepon oleh cewek-cewek dan sebagainya. Itu. Gimana kita menghadapi yang demikian? Di New York, saya baru masuk di satu acara, ditelepon oleh katanya kenal dan sebagainya. Cobaan. Gimana kita menghadapi cobaan yang demikian? Pasti hanya dengan firman Tuhan. Dan karena itulah hari ini, mari kita bertumbuh dalam Taurat Tuhan, di dalam firman Tuhan. Bukan cuma hafal-hafalan, tetapi kita berkomitmen
untuk benar-benar menghidupinya di dalam kehidupan kita. Karena firman itu akan mendorong pertumbuhan iman kita dan akan betul-betul merupakan kendali dalam kehidupan kita. Izinkan saya mengutip seorang yang saya kagumi dan saya dengar korbannya begitu banyak. Pastor Rick Warren dari Amerika. Ya, di dalam dia berbicara tentang kehidupan yang dituntun oleh firman Tuhan. Dia mengatakan 5 hal. Kalau benar bahwa anak itu dituntun oleh firman Tuhan dalam hidup, ada 5 hal. Yang pertama dia mengatakan, Anda harus mencintai beribadah, worship. Puji Tuhan, gereja kita penuh cinta ibadah. Itu suatu tanda cinta akan Tuhan dan firman Tuhan. Yang kedua, dia mengatakan orang yang betul-betul dituntun oleh firman Tuhan harus rindu bersekutu, fellowship. Puji Tuhan, di jemaat ini tadi diumumkan banyak sekali persekutuan, ya keluarga dan macam-macam itu. Puji Tuhan. Itu penting sebagai perwujudan dari firman Tuhan. Yang ketiga, ya dia mengatakan discipleship, menjadi murid. Saya bersyukur bahwa di Gereja Toraja sekarang lagi digiatkan gerakan cinta Alkitab. Ya, dan itu berarti mendorong kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, yang dituntun oleh firman. Yang keempat, dia mengatakan orang yang dituntun oleh firman Tuhan pasti mau terlibat dalam pelayanan. Ya, mudah-mudahan kita dengan tempat kita masing-masing, karunia Tuhan masing-masing, terlibat dalam pelayanan. Apa yang kita mampu dan sebagainya. Sebagai wujud dari kita dituntun oleh firman Tuhan. Dan yang kelima, itu dia mengatakan, orang yang benar-benar bertumbuh dalam firman, pasti dia rindu untuk bersaksi. Kebanyakan barangkali dari kita akan mengatakan, saya bersaksi, ya melalui ya puji-pujian, puji Tuhan. Ya saya bersaksi melalui ya kumpulan-kumpulan, puji Tuhan. Tetapi yang sekarang ini dibutuhkan di masyarakat adalah kesaksian orang-orang yang dituntun oleh firman Tuhan yang hidup benar dengan hidup dengan integritas. Di negeri kita ini soal integritas adalah soal yang luar biasa. Jadi tantangan. Karena itu marilah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus menjadi murid-murid yang diutus Tuhan. Ya, menampilkan kehidupan yang bertumbuh dalam firman, dituntun oleh firman. Dan dengan demikian kita akan dipakai oleh Tuhan untuk semakin menjadi alat yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, saya bersyukur bahwa Gereja Toraja sekarang ini menggiatkan gerakan cinta Alkitab. Gereja Toraja mendorong pembacaan Alkitab. Gereja Toraja mendorong diskusi-diskusi yang mendaratkan firman itu dalam kehidupan ya kita ya semua. Seperti tadi saya sampaikan, ya 61 tahun yang lalu, ya lewat firman itulah permulaan dari kehidupan saya bersama dengan Tuhan yang betul-betul telah membantu saya. Ya kiranya bagi kita semua juga merupakan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk bertumbuh dalam firman-Nya dan menjadi hidup bagi kemuliaannya. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, dia kan juga dicobai. Tapi dia melawan cobaan itu dengan firman. Seperti Yusuf, dia juga dicobai. Tapi dia melawan itu dengan firman. Marilah kita pakai senjata yang terbaik untuk melawan cobaan-cobaan itu adalah firman Tuhan. Alat yang terbaik bagi kita untuk bertumbuh itu di dalam iman adalah firman Tuhan. Dan karena itulah hari ini kita memilih tema tentang bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam Taurat,
Tetapi bukan cuma bertumbuh begitu saja, tetapi firman itu di dalam hati kita. Dan firman itu ya menuntun kita sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup pasti penuh tantangan. Hidup pasti kita akan menghadapi cobaan-cobaan. Tetapi apa yang terpenting? Pasti kita akan mengatakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi firman Tuhan menjadi dasar, menjadi alat, menjadi senjata bagi kita untuk menghidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kiranya jemaat dan kita semua benar-benar diberkati Tuhan melalui firman-Nya, diperlengkapi oleh Tuhan untuk kita menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Dan marilah kiranya dalam rangka hari Minggu ini, kita semua berjanji untuk setia kepada firman, untuk mendalami firman, untuk firman itu berada dalam hati kita, sehingga kehidupan kita sepenuhnya dituntun oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita membuat komitmen kepada Tuhan mengenai kesetiaan kita terhadap firman Tuhan. Marilah jemaat kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri. Dan kita kembali mengaminkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini jabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ibu Bapa sidang jemaat, firman Tuhan mengantar kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pengumpulan persembahan syukur kita diiringi nyanyian PKJ 150, ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kuberi padamu.
pujian akan dilanjutkan oleh Angklung Irene. and almost so sorry.
heart and my heart open, that I am still within the silence until you come and sing around with me. Raise me Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, luar biasa puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Berikan persembahan syukur kita kepada
pundi dan menghayati persembahan syukur lagu dari Angklung Irene. Ada persembahan syukur yang tidak bisa masuk pundi lagi, yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Kita akan uangkan persembahan natura ini. Ada dua cara. Bapak Ibu boleh bersuara, juga boleh angkat tangan saja. Majelis gereja akan antar pundi untuk tempat memberi dimasukkan persembahan ini. Ya, silakan Bapak Ibu menguangkan persembahan natura ini untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Silakan. Bisa angkat tangan saja atau bersuara dengan angka, boleh. Iya, persembahan dari Angklung Irene 500.000 rupiah. Terima kasih. Ya, dari Pak Daud 500.000 rupiah. Sebentar. Itu maksudnya bersuara, siapa tahu Bapak Ibu belum mengantongi uang untuk pundi, bisa dengan suara saja dulu. Silakan. Saya yang menentukan ketiga kalinya. Siapa angkat tangan? Iya, 3 kali. Silakan Bapak kasih pundi. Terima kasih Pak, dipersembahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Silakan. Angkat tangan saja. Ya. Oh ya. Silakan. Pundi. Iya. Sesudah ini 3 kali. Terima kasih Bu, dipersembahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dari Mama Elpis. Silakan. Angkat tangan atau suara. Ya, 50. Ada suara saya dengar 50. 3 kali. Suara dari mana? Tolong tandai. Ya, 1 lagi. Kita cepat-cepat. 1 lagi. Ya. Ada warna-warni. Wah. Mana ditiro yan namaming mo. Siapa lagi? Siapa? 100. 3 kali. Mama Kidung. Ya,
itulah persembahan syukur kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Segala yang telah kita serahkan sebagai persembahan dan yang dinantikan Tuhan adalah kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan marilah kita berdoa syafaat. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur di hadirat-Mu. Karena hidup kami sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Keberadaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur. Tuhan sudah menyapa kami dengan firman-Mu yang firman Tuhan tolong taruh dalam hati kami. Supaya pikiran kami, hati kami, perkataan kami, perilaku kami dituntun sepenuhnya oleh firman-Mu dengan karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, seperti Tuhan sudah memakai Paulus, Timotius, dan juga sudah memakai Yeremia. Tolonglah ya Tuhan supaya kami juga adalah hamba-hamba yang Tuhan utus untuk memperlakukan firman-Mu secara konsisten di dalam hidup kami dan bertumbuh dalam kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini di mana Tuhan senantiasa hadir menolong kami di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur sudah menyerahkan persembahan kepada-Mu. Dan kiranya persembahan itu Tuhan terima dan juga menjadi berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga anggota jemaat yang sakit atau yang dalam usia lanjut yang tidak lagi bisa beraktivitas. Kiranya dalam keadaan yang demikian Tuhan hadir menjadi teman, menjadi Tuhan penolong bagi mereka. Sehingga di dalam hari-hari akhir mereka bersyukur kepada-Mu sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan akan dampingi mereka seluruh yang diperbuat oleh rekan-rekan. Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Sehingga mereka akan mengucap syukur, menyaksikan bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Hari-hari sukacita. Biarlah hari-hari sukacita itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka dalam hidup yang akan datang. Sehingga juga bertumbuh dalam firman-Mu. Bertumbuh dalam kesetiaan. Memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Dan menjadi alat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ya untuk setiap usaha pelayanan yang diangkat oleh jemaat ini. Tuhan berkati mereka yang melayani dan berikan tuntunan kepada mereka. Supaya mereka menjadi alat Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ya mereka-mereka yang sedang mempersiapkan diri ya untuk diteguhkan dalam sidih.
Tuhan berbicara kepada mereka. Seperti Tuhan memakai Yeremia, Tuhan pakai mereka ya untuk menjadi saksi-saksi sesudah mereka disidi dan menjadi orang dewasa dalam iman. Tuhan, kami berdoa untuk berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam jemaat ini. Berkati Tuhan, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Toraja dan gereja-gereja lain di Indonesia. Berkati pelayanan Tuhan, supaya mereka menjadi saksi, supaya menjadi alat Tuhan untuk jadi berkat bagi masyarakat dan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah dan alat-alat negara yang lain, TNI dan Polri. Tuhan tuntun, Tuhan berkati, supaya melaksanakan tugas dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesediaan, dengan penuh pengharapan akan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, mengangkat doa saat ini, dan juga bawa persembahan kami. Semuanya kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak, mari kita sambut pengutusan dan berkat Tuhan dengan berdiri. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus. Kita pergi, ya menuturkan kasih setia Tuhan. Dan pergilah dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah di atasmu, sehingga kamu terus mencintai dan bertumbuh dalam pengenalan Taurat dan firman Tuhan. Dan marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Nyanyian syukur kita, biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar. Tuhan yang mengutus hambanya, Bapak para abad, untuk melayani kita dengan firman pada ibadah ini. Tuhan memberkati perjalanan Bapak dan Ibu selanjutnya. Tuhan menolong kita sepanjang hari ini dan sepekan yang akan datang. Kan ku bom gak jadi ikut kami latihan kemarin.